Assalamualaikum. Nah, di video ini aku akan membuat tutorial cara memotong handam. Nah, oke, peralatannya kita pakai ini cutter, terus handam, terus gunting. Oke. Handam ini sebenarnya apa sih? Handam ini sebenarnya dia sejenis paku yang tumbuh di hutan-hutan atau di gunung-gunung gitu, dan dia ada dua ya, ada dua bagian, ada dua ini. Nah, kalau ini namanya yang rata, ini namanya punggung handam, dan kalau yang bulat sebelah sini itu namanya perut handam. Tuh nih. Nah, ini kan rata nih atasnya, ini namanya punggung handam. Nanti yang kita potong sebelah perut handam sebelah sini. Nah, kita potong sebelah sini. Ini namanya perut handam. Nah, pertama-tama kita harus ukur dulu ya. Jadi untuk memotong handam itu kita ukur sekitar gini, 2 jari atau 3 cm lah ya. Ya sekitar nih, 3 cm lah. Panjangnya 3 cm. Oke. Terus kita potong. Ini bagian perutnya ya, ini bagian perut, sebelah sini yang rata. Jadi agak melengkung. Oke, kita rapiin sebelah sini. Sini juga kita rapiin, terus kita potong sedikit bagian sininya. Udah. Oke, udah, tinggal kita potong pakai matanya pakai gunting. Oke, ini. Ya udah, jadi cara gampangnya kayak gitu. Oke, udah selesai, kita beresin dulu. Kemudian kita bahas tentang tinta. Nah, ini tinta ya, ini tinta yang udah aku racik, udah aku bikin. Ini seperti ini. Udah dikasih benang. Nah, ini untuk ukuran handam, untuk ukuran 1,5 sampai 4 mili lah. Jadi kayak gini, agak kering. Tapi kalau untuk yang ukuran gede, misalkan ukuran 5 mili ke atas, itu dia mungkin agak banjir. Mungkin seperti kayak gini, agak banyak lah tintanya. Kalau ini agak dikit, karena untuk handam yang kecil kan. Ini tintanya. Nah, biasanya untuk aku sih biasanya takarannya ya, tinta itu si tintanya sekitar 2 sendok makan
dan airnya 1 sendok makan. Jadi 2 berbanding 1 gitu. Itu untuk racikan tinta ya. Bisa pakai tinta Cina atau tinta apa aja. Nah kalau ini tinta rotring. Tinta rotring ini lumayan mahal sih, tapi dia waterproof, harganya sekitar 50 ribuan kalau nggak salah. Tapi itu cuman 30 mili itu 50 ribuan, tapi dia waterproof. Nah ini kemarin aku pakai buat lomba, jadi kalau pas nulis kena keringat itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat latihan teman-teman bisa pakai tinta Cina aja. Tinta Cina tuh murah, paling 25.000 itu untuk 100 mili, itu gede gitu. Dan takarannya sama ya, kalau tinta Cina tuh ya paling segitulah. Tapi kalau tinta waterproof bagusnya sih nggak dikasih air bagusnya, tapi kalau tinta Cina ya dikasih air bisa. 2 berbanding 1, misalkan kalau 1 sendok tinta ya airnya berarti setengah sendok gitu. Itu biasanya aku pakai. Sekarang kita ini dulu, coba ya, kita coba handamnya. Ini udah enak nggak gitu. Ya lumayan lah, lumayan enak. Untuk kertas biasanya sih aku pakai yang ini HPS ya, ini kertas HPS yang 80 gram, jadi agak tebal ini biar nggak terlalu merembes. Nah ini kalau yang begini-gini ini karena kebanyakan air nih, jadi dia agak merembes gitu. Kalau buat lomba harusnya yang jangan terlalu banyak air sih. Kalau yang tinta Cina kalau untuk latihan sih ya bisa aja ya, dia bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau buat lomba dia kurang bagus, karena itu dia tadi nggak waterproof gitu. Kalau kena air, kena keringat, dia bisa ngikut tulisan, kayak geser gitu, bisa ngikut. Oke, itu untuk tinta handam sama kertas. Sebenarnya tinta itu ada banyak ya, ada macam-macam gitu. Kalau untuk yang nggak waterproof untuk latihan sih bisa tinta Cina, ada tinta Jepang itu tinta Daiso juga ada. Nah kalau untuk lomba biasanya pakai tinta yang waterproof, ada tinta Winsor, tinta Rotring, tinta Liquitex, ada juga Daniel produk Indonesia, terus ada juga Bombay dari Dr. Martin kalau nggak salah, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Nah nanti mungkin lah ya untuk video tentang tinta mungkin akan aku bikin, insya Allah aku bikin khusus itu untuk nge-review tinta-tinta yang akan dipakai buat nulis kaligrafi. Untuk ini mungkin sekian dariku di sini aja. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like kalau suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalau ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.